Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Evan Arif Mantaka Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset saya, yaitu tentang penerapan PSAK 69 pada peternakan kambing. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi keuangan agrikultur pada perusahaan agrikultur. Teman-teman bisa cek video saya terlebih dahulu supaya bisa lebih memahami video saya kali ini. Videonya akan saya terterakan di deskripsi. Nah, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu profil dari usaha ini. Usaha yang saya teliti ialah peternakan milik Ibu Tri, sebuah usaha agrikultur yang berfokus di bidang produksi susu kambing untuk konsumen yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Cibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana bertepatan dengan lokasi peternakan ini. Peternakan ini sudah berdiri sejak tahun 2006, dirintis dan dikelola oleh Ibu Tri dan suaminya. Nah, sekarang peternakan kambing Ibu Tri ini sudah memiliki total 50 ekor kambing dan memiliki 3 kandang. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu mengklasifikasikan aset biologis. Nah, teman-teman semuanya, menurut PSAK 69, aset biologis itu dibagi oleh dua, yaitu aset biologis yang belum menghasilkan dan sudah menghasilkan. Nah, untuk peternakan yang saya teliti ini, aset biologisnya tergolong yang sudah menghasilkan, karena rata-rata usianya sudah berumur 8 hingga 1 tahun, yang mana pada usia yang sudah bisa menghasilkan produk atau susu. Nah, di sini saya tampilkan tabel pengklasifikasian aset biologis. Untuk kandang yang pertama, rata-rata usianya itu 8 bulan dengan populasi 17 ekor dengan keterangan menghasilkan. Kandang yang kedua, rata-rata usianya 10 bulan dengan populasi sebanyak 17 ekor dengan keterangan menghasilkan juga. Lalu yang terakhir, kandang yang ketiga dengan rata-rata usia 1 tahun, populasinya 16 ekor dan keterangannya menghasilkan juga. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengakuan aset biologis. Pengakuan awal aset biologis pada usaha peternakan kambing itu, kalau menurut PSAK 69 adalah dengan menggunakan harga perolehan aset biologis dengan cara menjumlah harga bibit kambing dengan biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya. Nah, dalam peternakan kambing ini, aset biologis diakui sebagai aset tidak lancar. Alasannya karena transformasi biologisnya, yaitu melebihi dari 1 tahun. Nah, di sini saya tampilkan tabel harga perolehan kambing yang menghasilkan. Pertama-tama kita akan menghitung harga pembelian kambing, yaitu dengan mengalihkan jumlah ekor dan harga belinya, yaitu 50 ekor dikali 1.500.000, maka hasilnya 75 juta. Lalu kita tambah biaya kandang dan biaya pakan sebagai biaya yang dikeluarkan pada saat membeli kambing, yaitu kandang 70 juta, biaya pakan 500.000, maka total harga perolehannya ialah 145.500.000. Nah, tahap selanjutnya ialah kita akan melakukan pengukuran aset biologis. Nah, berdasarkan PSAK 69, pengukuran aset biologis itu adalah harga beli ditambah dengan biaya pemeliharaan yang terdiri dari atas biaya langsung dan tidak langsung, seperti biaya pakan, vaksin, obat-obatan, air, dan listrik. Nah, sekarang kita akan menghitung pengukuran aset biologisnya. Pertama-tama di kolom yang di paling atas, ada harga perolehan kambing menghasilkan sebesar 145.500.000, seperti kita hitung di awal tadi. Lalu kita akan menghitung biaya langsungnya. Yang pertama ada pakan sebesar 500.000 dikali dengan 12 bulan, maka kita dapatkan hasilnya sebesar 6 juta rupiah. Lalu ada vaksin dan obat sebesar 450.000 dikali 12 bulan, maka kita dapatkan hasilnya 5.400.000. Maka total biaya langsungnya adalah 11.400.000. Lalu kita akan menghitung biaya tidak langsungnya. Nah, di sini biaya tidak langsungnya hanyalah air dan listrik, yaitu sebesar 5 juta. Maka total biaya tidak langsungnya juga 5 juta. Terakhir, nilai perolehan kami menghasilkan itu sebesar 161.900.000. Nah, sekarang kita akan melakukan penyesutan aset biologis. Nah, tadi harga perolehannya kita dapatkan sebesar 161.900.000. Nilai sisanya atau nilai residu diperkirakan oleh pemilik sejumlah 100 juta. Nah, pemilik juga mengestimasi sebanyak 2 liter susu diproduksi setiap hari. Lalu dikalikan 30 hari, dikalikan lagi 12 bulan, maka kita dapatkan 36.500 liter susu per tahun. Nah, di sini akan kita lakukan perhitungan penyusutan aset biologis. Di sini terdapat rumus nilai perolehan dikurangi nilai sisa aset dibagi dengan taksiran unit produksi. Maka 161.900.000 dikurangi 100 juta dibagi dengan 36.500, maka hasilnya 1.656 rupiah. Nah, maka perhitungan penyusutan pada bulan Februari 2024 dengan estimasi produk susu 3.000 liter adalah Rp1.656 dikali dengan 3.000 liter, maka hasilnya 5.088.000. Jurnalnya ialah
beban pengusutan kami menghasilkan sebesar 5.088.000 di debit, dan akumulasi penyusutan kami menghasilkan dengan jumlah yang sama 5.088.000 rupiah berada di sisi kredit. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghitung kematian aset biologisnya. Nah, kenapa kematian aset biologis harus kita hitung? Jadi berdasarkan PSAK 69, kematian aset biologis itu akan menyebabkan penggantian aset tersebut. Jadi harus diakui dengan penghapusan langsung nilai aset biologis. Nah kebetulan pada bulan Februari 2024 itu ada 1 ekor yang tercatat mati pada peternakan kambing Ibu Tri. Nah, untuk melakukan penghitungan, di sini sudah saya terterakan rumus, yaitu populasi kambing yang mati dikali dengan nilai tercatat kambing, lalu dibagi dengan populasi sebelum kematian kambing. Nah, tadi populasi yang mati adalah 1 ekor, maka 1 dikali 161.900.000 dibagi dengan 50, maka hasilnya ialah 3.238.000. Maka jurnalnya ialah beban kerugian kematian aset biologis sebesar 3.238.000 di debit, dan di kredit ialah aset biologis menghasilkan dengan jumlah yang sama, yaitu 3.238.000. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap pengungkapan aset biologis. Nah jadi peternakan milik Ibu Tri ini belum melakukan pengungkapan aset biologis dan juga belum melakukan penyajian aset biologis. Sementara berdasarkan PSAK 69, usaha peternakan itu harus menyampaikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat antara aset biologis pada awal periode dan aset biologis pada akhir periode berjalan. Nah, jadi di sini akan saya tampilkan rekonsiliasi saldo aset biologis kambing yang menghasilkan. Nah, ini dia tabel aset biologis kambing yang menghasilkan, di mana di awal ada saldo awal kambing menghasilkan sebesar 161.900.000. Lalu ada akumulasi penyusutan kambing menghasilkan sebesar 5.088.000. Lalu ada kerugian penghapusan kambing menghasilkan sebesar 3.238.000. Nah, akumulasi dan kerugian ini akan mengurangi saldo awal kambing menghasilkan. Maka kita dapatkan saldo akhir menghasilkan sebesar 153.574.000. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu penyajian aset biologis pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini saya tampilkan laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca. Nah, di sisi kiri ada aktiva dan di sisi kanan ada pasiva. Nah, aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar ada akun kas sebesar 16.600.000. Lalu ada akun piutang sebesar 9.126.000. Lalu ada akun perlengkapan sebesar 14 juta. Nah, di aktiva tetap ada akun aset biologis menghasilkan sebesar 153.574.000. Lalu ada kandang sebesar 70 juta. Maka kita akan mentotalkan aktiva tersebut dan kita dapatkan hasilnya 263.300.000. Lalu kita beralih ke sisi yang kanan, yaitu sisi pasiva. Di sisi pasiva ada kewajiban atau utang. Nah, di sini tertera utang bank milik Ibu Tri sebesar 20 juta. Lalu kita tambahi dengan ekuitas atau modal sebesar 243.300.000. Maka total pasifanya ialah 263.300.000, sehingga neraca milik Ibu Tri kita katakan balance.